Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Cepat. Ya, kita akan membahas bagian C ya untuk esai penilaian harian larutan asam dan basa. Oke guys, kita mulai saja soal nomor 1. Zat amfoter adalah zat yang dapat bersifat asam dan basa. HCO3- merupakan zat amfoter. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Nah, begini ya. Adanya zat amfoter itu adalah zat yang bisa bersifat asam maupun bisa bersifat basa. Nah, di sini saya menggunakan teori Bronsted-Lowry ya, bahwa asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton. Nah, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton. Nah, karena HCO3- bersifat amfoter, maka HCO3- artinya bisa mendonorkan proton, dia juga bisa menerima proton ya. Saya akan jelaskan dalam suatu reaksi. Di sini HCO3- bersifat sebagai asam. Pada reaksi tersebut bisa kita contohkan, ada HCO3- ditambah dengan H2O akan menghasilkan CO3 dan H3O+. Pada reaksi ini, HCO3- dia melepaskan H+ dan mendonorkan ke dalam H2O, sehingga H2O akan menerima H+ membentuk H3O+. Sedangkan HCO3- dia melepaskan H+ membentuk CO3 2-. Disinilah HCO3- bersifat sebagai asam. Oke, selanjutnya ya. Pada saat HCO3- bersifat basa, sebagai contohnya saya punya HCO3- direaksikan dengan H3O+, nanti akan menghasilkan H2CO3 dan H2O. Nah, contohnya di sini HCO3- menerima H+ dari H3O+, sehingga HCO3- membentuk H2CO3 dan H3O+ melepaskan 1H+ membentuk H2O. Ya, di sini HCO3- bersifat sebagai basa. Inilah contoh pada saat HCO3- bersifat amfoter. Oke ya, Adik ya, ada gambarannya. Kita lanjut aja ke soal nomor 2. Seorang peserta didik saat bekerja di laboratorium lupa memberi label pada dua gelas beker ya, yang berisi larutan natrium hidroksida dan asam nitrat. Bagaimana ia mengidentifikasi isi gelas beker tersebut menggunakan indikator fenoktalein? Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu adalah NaOH. Jika terhidrolisis dalam air, nanti akan melepas Na+ dan OH-. Karena melepaskan OH-, maka natrium hidroksida ini bersifat basa. Sedangkan asam nitrat itu adalah HNO3-. HNO3, maaf ya. Jika dia terhidrolisis melepas H+ dan NO3-. Nah, HNO3 ini bersifat asam. Sedangkan indikator fenoktalein atau dikenal dengan PP itu adalah indikator yang memiliki trayek pH 8,3 sampai 10 ya. Indikator ini menghasilkan perubahan tak berwarna menjadi merah muda. Nah, apabila pH yang kurang dari 8,3 maka akan menghasilkan warna tak berwarna ya. Jadi larutannya tetap tidak berubah. Tetapi pH larutan yang pH-nya nilainya lebih dari 10, setelah ditetesi indikator PP nanti akan berubah menjadi merah muda. Nah, begitu aja. Karena NaOH bersifat basa, pada saat ditambah dengan indikator PP, larutan tersebut akan berubah menjadi merah muda. Beginilah cara mengidentifikasinya. Nah, pada saat HNO3 kita tambah dengan fenoktalein, maka larutan tersebut tetap tak berwarna. Karena pH-nya kurang dari 8,3. Nah, alias asam ya sifatnya. Begitu deh cara mengidentifikasinya. Semoga kalian semuanya paham ya. Nomor 3.
Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 29 mg basa kuat bervalensi 2. Ya, diketahui ada basa kuat bervalensi 2 itu artinya B-nya 2 ya. Nah, masanya itu adalah 29 mg. Dimasukkan dalam 200 ml Aquades. Jika diketahui MR-nya adalah 58, tentukan pH-nya. Ya, ditanya adalah pH. Oke, karena basa kuat, maka kita gunakan rumus OH- sama dengan B dikalikan M. Valensi basanya adalah 2, kita mencari konsentrasi ya. Rumusnya adalah, saya akan buat di sini, gram dibagi dengan mr dikalikan dengan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. Oke, ini masih miligram. Kita jadikan gram ya. Maka 20 kali 10 pangkat min 3 gram dibagi dengan mr-nya adalah 58 dikalikan 1000, volumenya itu 200. Oke, adik ya. Ya, ini 1000 dibagi 200 adalah 5. 20 dikalikan 5 itu kan 100 ya. 100 dikali dengan 10 pangkat min 3, maka bersisa 10 pangkat min 1 per 58. Ya, saya masukkan ke perhitungan saja. Maka nanti sini 1 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 58. 2 bagi 2 adalah 1, 58 dibagi 2 berapa, Dek? 49, ya. 0,1 per 49. Inilah OH-nya, tinggal kita hitung. Hasilnya adalah 0,0034 ya. 345. Oke. Atau 3,45 kali 10 pangkat min 3. Ya, inilah nilai OH-nya. Setelah itu kita bisa mencari POH, maka nanti POH adalah min log OH- ya. Min log 3,45 kali 10 pangkat min 3, yaitu 3 min log 3,45. Setelah POH-nya ketemu, nanti pH-nya ketemu. Rumusnya adalah 14 dikurangi POH. 3 min log 3,45. Oke, 14 dikurangi 3 itu adalah 11. Min sama min nanti jadi plus ya. 11 plus log 3,45. Ya, inilah pH larutan tersebut ya, Dek. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Gas nitrogen dan gas hidrogen membentuk gas amoniak. Kita setarakan dulu ya. N-nya ada 2, maka saya letakkan sini 2. H-nya ada 6, saya letakkan sini 3. Massa gas nitrogen yang digunakan sebanyak 14 gram. Gas nitrogennya atau 14 gram. Gas yang diperoleh itu adalah NH3. Seluruhnya dialirkan ke dalam Aquades ya, sehingga pH-nya 10,5. Jika seluruh nitrogen dan hidrogen bereaksi sempurna membentuk amonia, berapakah volume air yang dibutuhkan apabila nilai Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, di sini jika NH3 ditambah dengan H2O itu akan menghasilkan basa ya, berupa larutan basa lemah. Karena basa lemah, maka nanti OH- itu rumusnya adalah akar Kb dikali dengan M. Oke. Jika pH-nya 10,5, maka nanti POH-nya adalah 14 dikurangi pH. 14 dikurangi 10,5. Hasilnya adalah 3,5 ya. Jika POH-nya 3,5, maka nanti OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 3,5. Kita masukkan ke atas ya. 1 kali 10 pangkat min 3,5 sama dengan akar Kb. Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 dikalikan M. Agar akarnya hilang, maka kedua ruas kita kuadratkan. 1 kali 10 pangkat min 3,5 jika kita kuadratkan, maka menjadi 1 kali 10 pangkat min 7 ya. Min 3,5 dikalikan 2, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 kalikan M. Ketemulah nilai konsentrasinya 1 kali 10 pangkat min 7,
dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 1 kali 10 pangkat min 2M. Ya, setelah konsentrasinya ketemu, yang ditanya apa? Volume air ya. Ya, kita akan mencari M sama dengan gram dibagi dengan mf dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. Konsentrasinya 1 kali 10 pangkat min 2. Gram per mr itu adalah mol ya. Kita belum mencari mol. Di sini kita menggunakan molnya NH3 ya. Nah, bagaimana cara mencari molnya NH3? Itu rumusnya adalah 2, ini ya koefisien ya, 2 per 1 dikalikan mol N2. Karena yang di sini yang ada tuh masanya N2 ya. Saya akan mencari molnya N2 terlebih dahulu, rumusnya adalah gram dibagi dengan mr-nya. Maka nanti 14 saya bagi dengan mr-nya itu N-nya ada 2 ya. N itu 14, 14 kalikan 2 itu 28. Maka molnya adalah 0,5. Ya, maka dikali dengan 0,5, molnya ketemu 1. Oke, inilah molnya NH3. Saya masukkan ke perhitungan. Maka nanti sini 1 dikalikan 1000 dibagi volume. Ya, maka nanti volumenya adalah 1000 dibagi dengan 0,01. Wah, jawabannya 100.000 ya, tapi dalam bentuk mili. Jika saya rubah dalam bentuk liter, maka 100 liter. Inilah volume air yang harus dibutuhkan untuk melarutkan amonia. Oke, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Jika kedua larutan tersebut mempunyai konsentrasi 0,01 m, larutan manakah yang lebih bersifat asam? Buktikan. Oke, karena dibuktikan maka kita akan mencari pH-nya ya. Pada larutan HX, konsentrasinya adalah 10 pangkat min 2M. Nilai Ka-nya itu adalah 4,9 kali 10 pangkat min 10. Maka nanti H plusnya sama dengan, sebenarnya kalau tanpa perhitungan adik bisa langsung ketemu ya. Semakin besar Ka, maka kekuatan asam itu semakin besar. Kekuatan asam itu semakin besar atau semakin kuat. Nah, jadi yang lebih asam yang mana? Mana Ka yang lebih besar? Ka yang lebih besar tuh ini. Punyanya H2Y. Maka asam yang lebih kuat itu adalah H2Y. Atau H2Y itu lebih bersifat asam. Itu kalau teori dari nilai Ka-nya ya, Dek ya. Ya, inilah teori pada saat kita melihat nilai Ka-nya. Nah, sekarang dari pembuktian maka kita akan mencari pH-nya ya. Semakin kecil pH, maka artinya kekuatan asam atau sifat asamnya itu semakin kuat. Begitu ya. Maka kita akan mencari pH yang semakin kecil. Ya, H plus itu rumusnya adalah akar Ka dikalikan dengan M. Ka-nya itu adalah 4,9 kali 10 pangkat min 10. Konsentrasinya 10 pangkat min 2. Nah, maka nanti saya buat seperti ini ya, Dek. 49 kali 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat min 2 sini. Biar nanti 49-nya bisa kita akarkan ya. 49 jika diakar itu adalah 7. 10 pangkat ini min 11 sama min 2 tuh jadi min 13 ya. Min 13 kalau diakar itu sama aja 13 bagi 2, maka min 6,5. Maka nanti pH-nya itu adalah 6,5 min log 7. Nah, sekarang kita akan cari pH larutan H2Y. Sama ya, nanti rumusnya H plus sama dengan akar Ka dikalikan dengan M. Ka-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat min 8, konsentrasinya 10 pangkat min 2. 9 diakar itu adalah 3, 10 pangkat min 10, jika diakar itu 10 pangkat min 5. Maka nanti pH-nya itu adalah 5 min log 3. Nah, ini pH-nya lebih kecil, begitu deh. Semakin pH kecil itu artinya lebih bersifat asam. Ya, jadi yang lebih bersifat asam itu adalah H2Y.
Oke, semoga kalian semuanya paham dan bisa dimengerti ya. Simak kembali video materi privat lainnya. Assalamualaikum.